Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semua, selamat berjumpa kembali di channel kami, Pecinta Horor. Bang Semok masih bingung, apa yang sebenarnya terjadi dengan mereka. Tapi kewarasannya sebagai orang yang berpengalaman menuntunnya untuk menentukan pilihan terbaik. Kesadarannya masih terjaga, walau secara mental dia dan timnya telah terkoyak. Apa yang selanjutnya akan terjadi? Kita simak saja dalam tayangan kali ini. Tamu tak diundang dari Distrik Merah bagian ke-6. Cerita ditulis oleh Alba Dina. Bang Semok memperhatikan betapa antusias mereka mencarinya dan yang lain. Tak terasa air matanya mulai menggenang. Terlebih mengingat Bang Polka tidak bersamanya. Apa yang harus ia katakan nanti? Bang Polka tidak sampai hati untuk mengatakan, "Iya, aku mengenal mereka. Yang mereka cari adalah kami." Bang Semok hanya menggeleng lemah. "Makasih Bang." Lalu bergegas naik. Bang Semok ingat, ia harus segera membawa Andre ke rumah sakit. Kebetulan jalan sudah mulai longgar. "Mereka kenapa Bang? Apa yang mereka kerjakan?" tanya Katingan yang tadi hanya samar mendengar percakapan mereka. "Mereka mencari kita. Terus, mengapa mereka tidak membawa kita? Tidak ada yang mengenal kita. Daripada nanti ribet berurusan dengan wartawan dan segala macam, Andre butuh pertolongan segera." Katingan setuju dengan keputusan Bang Semok. "Apa Bang Polka yang memberitahu mereka untuk mencari kita Bang? Bukannya kita baru perginya." "Kita sudah 7 hari tak pulang, Dodol." Mendengar kata itu, lutut hingga menjalar ke seluruh tubuh Katingan serasa dingin tak berdarah. Mulutnya terkatup, tak mampu berucap apa-apa. Diliriknya wajah Andre yang pucat pias, entah tertidur atau pingsan. Katingan tak mampu lagi untuk khawatir. Sesungguhnya Bang Semok lebih terpukul hanya karena rasa tanggung jawabnya lebih besar. Ia berusaha untuk waras. Dalam hatinya juga berkecamuk menyumpah serapahi hidupnya yang tak ada pilihan lain. Andai dan andai hanya itu yang menghujatnya hingga tanpa terasa ia sampai di halaman rumah sakit yang luas dan lengang. Waktu menunjukkan hampir subuh. Dari kejauhan sudah terdengar pengajian dari surau dan masjid. "Kok Papa Andre Kat? Aku nak manggil perawat dulu." Tanpa menunggu jawaban Katingan, mampu atau tidak, Bang Semok langsung keluar menuju IGD. Dilihatnya, perawat nampaknya tertidur dengan menelungkupkan kepalanya di atas meja. "Mbak, Bu," panggilnya, namun tak ada respon. Bang Semok menoleh ke sana kemari, mengharap ada security atau perawat yang lain datang. Terdengar suara benda yang beradu dari ruangan di ujung lorong. Bang Semok berniat untuk menuju arah suara. Tetapi sebelum pergi, sekali lagi ia memanggil perawat penjaga. Kali ini perawat itu meresponnya. "Mbak, Bu," panggilnya lagi sambil memukul meja. Perawat itu melotot besar
dengan bola mata berwarna putih semua. Hanya lingkarnya berwarna hitam legam, seperti ada bekas darah beku menggumpal. Mulutnya terbuka lebar hingga menutupi wajahnya, bahkan hidungnya entah ada atau tidak. Bang Semok terjingkrak ke belakang, hampir terjatuh jika saja tubuhnya tidak tersangga sesuatu yang berdiri kokoh layaknya tiang. Secepat kilat ia menoleh ke belakang, tapi tak ada apapun. Berkali-kali ia mengutak matanya, tapi apa yang lihat berbeda dengan kenyataan. Bang Semok masih terpaku saat seseorang perawat menepuk pundaknya. "Pak, Bapak kenapa?" tanya perawat itu. Bang Semok tanpa sadar berjalan mundur. Beberapa kali ia menelan air liurnya. "Bapak, siapa yang sakit?" tanya perawat itu sekali lagi. Itu teman saya," jawab Bang Semok gugup. Jantungnya belum pulih. Perawat itu menoleh ke parkiran. Tampak mengernyitkan dahi karena tidak ada siapapun di parkiran kecuali hanya mobil. Di dalam mobil, iya, perawat bergegas ke mejanya lalu memencet bel. Tidak berapa lama datang perawat pria. "Ada pasien di mobil, tolong segera bawa ke ruangan." Tanpa komando lagi, perawat tersebut segera mengambil berangkar. Tubuh Andre seperti tak ada kekuatan apapun saat ia dipindahkan ke atas perangkar. Sesampainya di IGD, langsung dilakukan pemeriksaan. Hasil analisa sementara karena dehidrasi. Perawat langsung memasangkan infus. Bang Semok masih memberikan data sesuai permintaan bagian administrasi agar bisa dilakukan penanganan segera. Dari arah mobil, Katingan berjalan terhuyung. Belum sampai teras rumah sakit, tubuhnya sudah limbung. Beruntung perawat sigap. Bang Semok sendiri hanya mampu bersandar. Baru kali itu ia merasakan kehilangan energinya tanpa sisa. "Sus, tolong rawat saya juga," pinta Bang Semok. Perawat penjaga langsung merespon karena melihat wajah Bang Semok sudah basah dengan keringat dingin dan pucat. Entah tidur, pingsan, atau apa mereka bertiga sudah berada dalam ruangan perawatan. Jam menunjukkan pukul 1.35. Suara teriakan terdengar seperti orang mendehem, tetapi teramat keras hingga hampir seluruh perawat menuju ruangan itu. Bang Polka, jangan ikut!" Samar kalimat itu terucap. Sangat sulit untuk menerjemahkan kata yang keluar dari mulut Andre, karena seperti orang berkumur-kumur sambil bicara. "Suhunya tinggi banget, telepon dokter Mia cepat," kata salah seorang perawat panik. Hampir 2 hari 2 malam mereka tidak ada yang sadar atau terbangun. Hingga pagi itu, saat dokter Mia memeriksa keadaan Bang Semok dengan membuka mata untuk melihat pupilnya, ia menunjukkan tanda kesadaran. "Jangan dipaksa, Pak, pelan-pelan saja," kata dokter Mia. Seolah tak mendengar apa-apa, Bang Semok justru berusaha untuk duduk setelah mengenali kamar yang ia tempati adalah sebuah ruangan di rumah sakit. Badannya serasa remuk. Seorang perawat membantunya, tapi nampaknya Bang Semok masih merasakan pusing. Akhirnya ia urung untuk duduk. "Teman saya di mana, Dok? Bagaimana keadaannya?" "Teman Bapak semua baik saja dan berada di ruang sebelah.
Jangan dipakai berpikir dulu, biar segera pulih dan normal, saran dokter Mia. Setelah dokter Mia dan perawat pergi, muncul istri dan anaknya, membuat hati Bang Semok teriris. "Pak, kenapa Bapak lama tak balik?" tanya Gordon sambil memeluknya setelah dibantu sang ibu menaiki berangkar Bang Semok. Istrinya sambil tersenyum menahan air matanya. "Bapak mau makan enggak?" tanyanya memecah rasa haru. Dibukanya perbekalan yang berisi makanan kesukaan suaminya. Tidak terlalu banyak. Sepertinya hanya sekedar berjaga-jaga jika suaminya sadar. Setelah selesai menyuapi suaminya, tiba-tiba seorang anak seumuran Gordon muncul. "Om," sapanya, lalu menyalami dan mencium tangan Bang Semok. Di belakangnya, seorang wanita dengan perut yang sudah besar mengikutinya. Wajah wanita itu nampak sembab. Lingkar matanya menghitam dan berkedung, layaknya sering menangis. Bang Semok nampak terhenyak. Lehernya tercekat, bahkan ia tak mampu menelan air liurnya sendiri. Hanya bibirnya yang bergerak menyapanya. Itu pun tak jelas apa yang dikatakan. "Baba aku mana, Om? Om ninggalin baba aku ya? Kata Mama, Baba tugas membantu orang. Kok Om tinggalin?" Berondongnya hingga Bang Semok tak mampu berkata-kata. Sekuatnya Bang Semok menahan air matanya. Ada rasa menyesal mengapa ia tak lebih keras lagi menghentikan Bang Polka yang sudah menunjukkan keanehan dari awal. Seandainya ia adalah Bang Polka, apakah Gordon yang lebih manja bisa sekuat anak ini? Segera dipeluknya tubuh mumil itu. "Nanti Om bantu Bapak Jian, putra Bang Polka, kalau sudah sehat ya." Akhirnya dengan lirih ia mampu mengatakan hal itu, lalu mencium kening Jian dan memeluknya erat. "Jian, kita main di luar yuk," ajak Gordon. Dan Jian mengangguk senang. Mereka semua hanya memandang anak-anak itu dengan perasaan yang tak bisa digambarkan. "Maaf," lirih suara Bang Semok seolah tak mampu mengucapkannya. "Iya, kami tidak bisa menyalahkan siapapun. Pencarian ini diperpanjang hingga sebulan lagi," istri Bang Polka memberi penjelasan. "Semoga abang cepat pulang, Kak." Sambil memeluk istri Bang Polka, dua wanita itu saling menguatkan. Yang aku tak tahan, sebelum dia pergi, hampir semua pekerjaannya diselesaikannya. Yang biasa tak disambil ini sampai lembur malam kalau tak kerja. Katanya biar nanti anakku tak macam aku. Semua yang bakal aku susah atau repot dah digawekannya, tangis istri Bang Polka. Istri Bang Semok semakin erat memeluknya. Ia sadar kalau berusaha untuk membantu, tapi tak akan sama jika suaminya pulang. Tambah Jian, apa-apa untuk babahnya. Makannya kalau tak dirayu, biar babahnya senang, tak mau makan. Tiap hari sampai tidur pun kasur lipatnya dipindah di depan pintu. Biar dengar kalau babahnya datang, katanya. Aku kalau tak hamil, dah ikut sama Jian. Mungkin malah ikut tim. Bang Semok tak mampu berkata apa-apa. Begitu juga istrinya. Mereka hanya mendengarkan luapan hati
istri Bang Polka, hingga demikian kisah tamu tak diundang dari Distrik Merah bagian ke-6. Penyesalan Bang Semok tak terukur lagi. Mengapa ia meninggalkan Bang Polka seorang diri? Bagaimana pula kini nasib teman-temannya yang semua tergeletak di rumah sakit bersama dia, terutama Andre, si anak magang itu. Bagaimana kelanjutannya? Simak dan ikuti terus kisahnya. Terima kasih buat sobat semua yang telah setia menonton tayangan kami. Bagi yang belum berlangganan, jangan lupa klik subscribe dan bunyikan loncengnya agar sobat tidak ketinggalan untuk cerita menarik lainnya. Semuanya gratis. Sampai jumpa di cerita mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.